barang akan dikirim setelah transfer. Nah ini transfer mewakili ijab, barang dikirim mewakili qabul. Maka mau tidak mau kita harus belajar mu'ato lebih banyak lagi karena sekarang nggak mungkin ijab qabul. Kabeh transaksi ku apa online. Kayak gak tau mikir ngono. Mergo mau iso online ku wis seneng. Dadi ra kober mikir hukume. Wis gue meneh cak desa iso napa online. Oh, iso nang era karo. Aduh, amit-amit tenan. Ya ora tau kepikiran online iku gak ono ijab. Ya nyatane ya garing kebodhon kan wong online. Sering to ora? Sering banget. Nek ndelok ngono ya ora song potensi horor, wah. Potensi penimuan. Tapi sing ora bodoni ya akeh. Nek ndelok ngono ya mewakili ijab qabul. Ya kan kira tau mikir kan. Lah nek nuruti teks sing ono teks ya ono angger akad ijab qabul malah ruwet tenan nuruti teks ijab qabul terus mabeknya kudu mar'iyun harus dilihat terus majelis khiyar sakmene qabla mufa kan. Nah, kalau dari segi itu tidak lisan ya tidak ghibah, tapi dari segi efeknya sama-sama menyakiti ya sama dengan apa? Hibah. Jadi kalau kayak seperti itu kan hibah haram karena apa? Mestinya tarif hibah kan gini. Kamu mengatakan sesuatu tentang temanmu yang dia nggak senang. Ada kalimat kamu mengatakan, padahal WA itu tidak mengatakan. Oke, dari segi itu nggak sama. Ya dari segi itu tidak sama. Tapi kenapa hibah haram? Karena itu menyakitkan. Nah, dari segi itu WA itu sama dengan lisan. Nah itu ya sudah seperti itu. Jadi beliau membayangkan gitu sampai 300.000 masalah. Berapa masalah yang terjadi di khayal terjadi sampai 300.000 masalah. Wis kondang tenan. Waqat tabalan teman-teman anut Abu Hanifah ta ing Abu Hanifah wajulul fuqa. Sapa gede-gede nek ahli fikih ba'dahu ba'da Abu Hanifah. Fa faradu mongko bayangna sapa fuqaha ba'da Abu Hanifah al masaila ing pira masalah wa qaddaru lan bayangna sapa para ulama fuqaha wukuha ing wuku al masail summa bayanu mongko nuli jelasna sapa ulama ahkamaha ing hukume masail. Jadi hukum-hukum masalah sing terjadi dibayangno nganti padahal itu hakikatnya urung terjadi. Sing paling kata kayak misalnya bab wudu kan ya angel tenan. Misalnya ada orang operasi plastik nih. Nah, itu masalahnya apa kan? Hakikatnya kan tidak ada wusulul ma ilal basyara. Tapi masalahnya sekarang faktanya sudah menjadi basyara. Itu kan tidak gampang kalau kamu darani rasa faktanya sekarang sudah menjadi bagian dari tubuhnya, Pak. Bagian dari tubuhnya. Kayak gitu terus. Misalnya nyembelih pitik atau nyembelih wedhus sangka kene. Nah itu kalau melihat semangatnya sementing qatul hulkum misalnya ya sah. Tapi kalau melihat tak disembelih kongguri itu potensinya mati dulu sebelum hulkum putus, berarti kan hakikatnya kamu nyembelih barang sing wis mati. Karena ketika wedhus sebelah kok kene mungkin sampai sini kan wis setruk wis mati mergo apa? Sok. Nah ketika wis pas tok kene dekne mati, hakikatnya kan kamu nyembelih barang yang wis mati atau tidak hayatin mustaqirah. Makanya misalnya ada orang nyembelih wedhus kongguri itu potensi saja hakikatnya ya ada. Karena sama-sama nanti akhirnya bisa qatul hulkum mbek mari. Tapi pertanyaannya kan apakah misalnya kan misalnya wajib hulkum dan ya atau mari wadijan itu yang ada mengatakan ya khilaf-khilaf di situ. Pertanyaannya kan kalau dari belakang potensinya itu kan bisa aja mati. Kan kita tidak pernah tahu urat di sini kan penting sekali. Bisa saja ketika terputus mati. Padahal belum memutus yang menjadi syaratnya harus terputus kayak hulkum. Nah, maka potensi tidak sah itu ya ada. Tapi potensi sah juga ada. Soalnya PTE jenis dablek pasti sebelah kongguri mati. Tapi nak delok beberapa fakta gitu. Misalnya wong digebuk ikine kan langsung kesemper bahkan bisa mati kan cara wong Jawa pengapesan apa? Kan bisa aja ketika disembelih dari sini mati dulu apa? Mati dulu. Nah kayak seperti itu harus kamu bayangkan. Abu Hanifah bayangno, wes sekian. Nah kowe kan isra bayangno umume wong nek pitik disembelih dibakar ya. Nah kan wis ngono. Wong agak bakat wong alim kuwi pikirane iku ayam bakar, ayam goreng. Ulama sing tersiksa nyembelih kok kene. Wah iku karuan sah. Tapi misalnya nyembelih kok kene. Akhirnya rako bermangan kan karena kepikiran hukumnya. Apa kepikiran apa? Hukumnya. Itu ndekne mbayangno ngayal hukum 300.000, no? 300.000. Wah, kondang tenan. Kayak kowe ngayal.
Oh, tapi kan ngayal-ngayal kebahagiaanmu dhewe, khayal dhewe. Bayang nanti mertua apian, bojo neriman terus nampa kowe selek, wis telek lah dituntun. Padahal hakikate sampeyan dijongkrokno, tapi kan khayalem kan wis tuwek, wis watuk-watuk dituntun bojo. Nah, iku kan khayal, apa? Ya, jadi fardul masalah itu penting. Misalnya suatu saat Ka'bah itu misalnya nyuwun sewu ilang. Nah, itu pertanyaannya kan tawaf itu ke Ka'bah, apa ke mahalul Ka'bah? Terus darani Ka'bah itu bangunan yang ke atas, apa asasnya? Asasnya itu ya dasar posisi. Nah, itu rata-rata ulama darani Ka'bah itu asasnya. Jadi misalnya kok bangunan Ka'bah itu hilang atau pas direnovasi ya tetap tawafnya di situ karena dikatakan Ka'bah itu posisi apa? Posisi. Jadi ya, kayak gitu kan harus dibayangkan meskipun ya tentu kita tidak ingin Ka'bah ngalami seperti itu. Tapi mau tidak mau kan ya pernah juga kena banjir rubuh zaman Abdul bin Zubair ya dibangun ini kan. Nah itu kan harus kamu bayangkan. Ya sudah seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi misalnya ketika Ka'bah misalnya dirubahno terus bata-batanya berkeliaran di sini terus kamu tawaf nginjek-nginjek itu sah apa enggak? Karena itu nginjek Ka'bah meskipun sing mutafarriqah. Nah seperti itu dulu dibayangkan. Misalnya saksi itu manusia, kalau sekarang saksinya video call biye, wah itu kan ya ribet kan seperti itu kan misalnya nikah dengan apa telekonferensi kan tidak langsung tapi live apa? Live. Apa itu hal yunazzalu dzalika manzilatas syahid, apa itu posisinya sama dengan apa? Saksi. Pertanyaannya ya mungkin iya, mungkin tidak karena apapun itu teknologi bisa direkayasa. Kan bisa saja sawangan iya tapi hakikatnya tidak iya, bagi ahlinya kan mungkin semua apa? Mungkin semua. Sekarang kalau tujuannya saksi adalah memastikan sesuatunya benar-benar nyata, berarti itu tidak sah karena ada potensi rekayasa. Tapi kalau sudah ditanyakan ahlinya dalam konteks itu kok tidak ada rekayasa, maka mungkin saja sah karena di konteks itu para ahlinya mengatakan nyata. Kan semuanya itu mungkin. Nah, itu Abu Hanifah dikhayalno kabeh. Wah, semuanya dekne kuwi dikhayalno. Bayangno wong sikile loro, wong sikile telu, terus iku nak junub didusi kabeh ta ora. Ora sikile tangane tambah. Karena pertanyaannya mesti satu. Kowe misale darane ana tangan tambahan wajib dibasuh, mesti pertanyaannya gini. Lah ya sing asli ndi iki? Lah iki jenenge apa tambah? Ning dinggon tambahan iku gak wajib. Misale kita dibantah ngono kan ya ribet. Tapi nak delok iki jenenge apa tangan. Lah iki jenenge apa tangan tapi tambahane, tapi jenenge tetep tangan ya wajib. Kowe kan gak tau mikir to. Lah baru kaya ora tau mikir kan ya ora tau bingung. Ya alhamdulillah napa? Alhamdulillah. Ya padha ngono. Oh, ruwete ra kono. Kula gadah kathah fikih Abu Hanifah. Iku tuku yo kadang muncul. Wong kok nganggur kan ngene. Lah iku ndekne apa 300.000. 300. Kondang tenan. Piro? 300.000. Ngene kowe kudu bayangno nek mlebu neraka carane piye. Kudu mulai mbok bayangno. Ben sok ben iku duwe solusi napa? Solusi. Nah swarga kan gak perlu solusi, mlebu ya mlebu wae napa? Mlebu wae neraka kan ribet. Ya jadi fardul masail itu penting karena sesuatu yang mudawan yang sudah dibukukan itu tidak ada jaminan mewakili semua yang akan terjadi di akhir apa zaman. Ya misalnya tadi transaksi online. Di CU jenenge transaksi kan ijab kabul. Nah, saiki iku ora barang akan dikirim setelah transfer. Nah, ini transfer mewakili ijab, barang dikirim mewakili kabul. Maka mau tidak mau kita harus belajar mu'ato lebih banyak lagi karena sekarang nggak mungkin ijab kabul. Kabeh transaksi ku apa online. Ya gak tau mikir ngono. Mergo mau iso online iku wis seneng. Dadi ra kober mikir hukume. Wis gue meneh cak desa iso napa online. Oh, iso nang ora karo. Aduh, amit-amit tenan. Ya ora tau kepikiran online iku gak ono ijab. Ya nyatane kering kebodhon kan wong online. Sering to ora? Sering banget. Nek ndelok ngono ya ora song potensi horor, wah. Potensi penimuan. Tapi sing ora bodoni ya akeh. Nek ndelok ngono ya mewakili ijab kabul. Ya kan kira tau mikir kan. Lah nek nuruti teks sing ono teks ya ono angger akad ya ijab kabul, malah ruwet menan nuruti teks ijab kabul terus mabeknya kudu mar'iyun harus dilihat terus majlis khiyar sakmene qabla mufa kan qabla mufaraqatil badane urung terpisah. Online kuwi urung-urung wis terpisah. Paham ya, Pak? Kita tau mikir hukumnya gak tahu kan? Mergo mau iso tuku online wis buang. Kan desa di dhuwit 200.000 iso blonjo online. Oh, senenge pol.
Padahal dekne santri, tapi gak tau mikir hukumnya iku piye. Kita tahu mikir gak tahu. Nah, yang melan bakat ulama, secara bakat, mikir ora tahu. Kalau sering diceritani iki, kulo niku batu blonjo niku konten. Barang tak beda. Wah niku mboten sambah, mboten ijab kabul. Mas Gus astagfirullah kliwat, Mbah. Ya tak beten-beteni tok. Mergo mangkel wong ngakoni parang kok pelang-pelang gak mikir apa hukume. Nah ini sebenarnya nak dipromosekno wong tuamu niki hafid nanti mondok 7 tahun terus gue ngelamar. Iku wong tuamu langsung kandhani, "Pak, ampun Pak, niku iso bodoni, nak bodoni sampeyan iso fashun nikah." Aduk jujur wong, Pak. Niki ngapal Al-Qur'an duka apal duka mboten. Ngono iku luwe ra iso difashu, napa? Luwe gak. Suatu saat kok dites blobor iku gak bisa difashu. Kowe milih ndi? Kawin sing potensi fashu sama ndak? Ayo milih ndi? Melenda kan, nah ngono jujur ya min awalil amri apa? Jujur amri, nggak boleh dijual belikan dengan cara seperti itu, ditawar-tawarkan status kafe terus, pokok kita ledek-ledek bang, mana-mana.